Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa semuanya sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk pertama kali, mari Ibu minta untuk memimpin terlebih dahulu. Silahkan. Mohon untuk memimpin doa sebelum kita memulai Ya, pembelajaran. Bu, siap. Mari kita mulai, kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Lukman. Selanjutnya, siapa hari ini yang tidak masuk, Ibu akan mengirimkan presensi kehadiran lewat Google Form yang sudah Ibu kirimkan lewat WA Group ya. Silahkan dibuka, lalu kalian isi presensi hari ini. Kita dimengerti? Oke, Bu. Oke, Bu. Siap. Bu. Nah, setelah mengisi presensi, untuk meningkatkan cinta kita terhadap tanah air kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kalian kita nyanyi bersama ya. Musiknya akan Ibu putar dari hak Ibu ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia tanah air berjanji padamu airku Indonesia. Ada yang sudah tahu? Kalian bisa melihat gambar yang sudah Ibu bagikan. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa? Sudah, Bu. Gambar apakah ini? Gambar jalan jalan ada awannya, Bu. Jalan Jalan lurus, Bu. Baik, informasi Ada langitnya apa juga, yang Bu. dapat kamu temukan? Coba siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Bu. Ya udah, Informasi apa yang bisa Maru deh. Boleh. Ya, informasi yang Boleh, saya temukan dari gambar tersebut adalah jalannya lurus, Bu. Terus ada awan-awannya, langitnya, kemudian kanan kiri ada rumputan. Itu, Bu, yang saya temukan dari gambar tersebut. Oke, ada yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Sama, Bu, dengan Mahru. Bagus ya jawabannya. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Jalannya lurus. Tidak berulang, Bu. Tidak bergombang. Jalannya lurus ya. Lalu apa yang terjadi jika jalan bergelombang? Ini kan jalannya lurus. Gimana kalau jalan bergelombang atau belok? Apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Bergelombang, jalannya lambat, Bu. Semakin lambat. Oke. Mobilnya cepat rusak, Bu. Betul. Bannya bocor, Bu. Banyak bocor. Oke, terima kasih ya anak-anak. Nah, ini merupakan salah satu materi sebelumnya pada pertemuan yang minggu lalu. Masih ingat persamaan garis lurus? Ini kan ada garis lurus, jalan lurus. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang dicapai pada pertemuan kali ini melalui pembelajaran progress learning dengan diskusi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menentukan gradien persamaan garis lurus dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan gradien persamaan garis lurus dengan tepat. Kalian tahu tokoh yang Ibu tampilkan sekarang, René Descartes?
Ada yang sudah Belum tahu? jalan Bu presentasinya, Slide-nya slide-nya. masih Belum yang ganti tadi. slide-nya, Bu. Jalan, Bu. Iya. Masih yang Gambar, Bu. masih yang bikin pembelajaran. Udah Bu, udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Lagi loading, Bu. Oh, Oke. Ya, René Descartes merupakan salah satu tokoh penemu bagi NLP. Orang matematikawan Prancis yang menemukan kemiringan di mana kemiringan tersebut menentukan posisi suatu garis terhadap koordinat X dan koordinat Y. Jadi kita sebagai pelajar harus tetap bersemangat seperti para tokoh-tokoh sebelumnya yang menemukan banyak rumus dan materi-materi yang kita pelajari hari ini. Lalu, apa manfaat persamaan garis lurus dalam kehidupan? Ada yang bisa menyebutkan? Coba anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan contoh persamaan garis lurus dalam kehidupan kita? Kereta api, Bu. Betul. Contohnya kayak yang dia Bu, Ya. terus tangga rumah, jembatan. Jalan, Bu. Kayak tadi, Bu. Jalan, Bu. Ya, bagus ya, jawabannya semua sudah benar. Seperti rel kereta, pesawat terbang juga memiliki itu arah yang huruf dan kemiringan tertentu, yang bendera dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah muncul permasalahannya? Sudah Bu. sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada Sudah, Bu. taman. Bisa dilihat ada suatu taman atau beranda halaman belakang dari suatu sekolah. Bisa dilihat ada 90 cm itu apa ya? Tingginya ke bawah, Bu. Tinggi, Bu. Betul, Tingginya, Bu. tingginya 90 cm. Tapi pertanyaannya adalah berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun untuk menggunakan kursi roda? Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, masalahnya adalah bisa dibaca bareng-bareng ya. Dan di samping ini menunjukkan di belakang sekolah sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun 7 meter mulai bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda? Berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Ternyata, tahukah kalian bahwa di negeri kanguru di Australia sudah memiliki peraturan perundang-undangan untuk kemiringan suatu jalan atau lintasan, di mana kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Lalu, bagaimana cara kalian supaya mengetahui berapa panjang jalan terpendek yang bisa dibuat? Ada yang bisa jawab? Boleh memberikan hipotesis kalian tentang permasalahan ini. Anak-anak? Ya, Bu. Dihitung dulu, Bu. Boleh memberikan hipotesisnya dulu. Bisa, kalian sudah mempelajari kan bahan ajar yang sudah dibagikan kemarin? Kira-kira untuk mengerjakan jalan terpendek ini menggunakan apa? Ada yang bisa tahu? Nah, ternyata sekarang kalian bersama kelompok kalian bisa mengerjakan masalah ini dari LKPD yang akan Ibu bagikan. Sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya per kelompok. Setiap kelompok masing-masing mendapatkan LKPD, lalu menyelesaikan permasalahan berikut beserta bahan ajar yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Ibu buka LKPD-nya dulu ya. Kalian juga Iya, Bu. buka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan, ada nama kelas, lalu kompetensi dasarnya, indikator pencapaian yang ingin dicapai, dan ada petunjuk penggunaan LKPD. Kita lihat masalah yang pertama. Kalian bisa membuka alur pada LKPD dan memulai diskusi bersama teman-teman satu kelompok kalian untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Bisa dipahami semua?
Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, silahkan diskusi bersama teman-teman kelompoknya ya, dengan mengikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Untuk AA, apakah ada kendala dalam menyelesaikan permasalahan di langkah yang pertama? Saya lagi memahami, Bu. Berarti kalau ada saya tanya. Baik. Baik. Untuk Rizvi, apa ada kendala dalam menyelesaikan permasalahan ini? Apakah informasi yang sudah didapatkan? Cukup Bu, lagi saya pahami dulu ya Bu ya. Baik, silahkan berdiskusi ya antar teman kelompok. Ya, siap Bu. Ibu akan sembari berkeliling untuk mengetahui tindak lanjut apa yang sudah kalian kerjakan pada lembar LKPD. Untuk informasi yang pertama, siapa yang sudah menemukan dari permasalahan di atas, apa saja informasi yang didapatkan? Ada yang sudah tahu? Udah, Bu. Ya, Itu 90 cm, Bu, tingginya. Betul, tingginya 90 cm. Lalu apa lagi? Panjang jalan dari bibir berandanya 7 meter. Betul sekali, panjang jalannya 7 Atau meter, 700 sentimeter apakah? sentimeter. Betul. Teman-teman yang lain yang mau menambahkan informasi yang sudah diperoleh dari gambar? Bu, boleh Ringan bertanya untuk juga, Bu. mengatur roda Betul. tidak lebih dari 0,15. Sesuai informasi, betul Najwa ya. Sesuai informasi bahwa kemiringan jalan untuk kursi roda tidak lebih dari 0,15. Berarti kalian bisa menggunakan informasi berikut untuk mencari berapa panjang jalan yang harus dibuat untuk pengguna kursi roda. Ayo, boleh dilanjut kembali. Bu, berarti satuannya sentimeter, Bu Ya, ya? oke, satuannya harus disamakan terlebih dahulu menjadi sentimeter. Lalu yang kedua, ayo kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah di atas? Siapa yang mau jawab? Apakah Fani mau menjawab? Atau kelompoknya Desi? Atau kelompok lain boleh menjawab? Langkah apa saja yang kita perlukan? Saya Bu mau coba jawab. Boleh, boleh Desi. Jadi langkahnya yang pertama mencari miringan garisnya dulu Bu. Lalu dari bahan ajar habis apakah sudah ada rumus kemiringan Desi? Iya Bu. Iya setelah itu Dari bahan ajar coba. sudah ada rumusnya? Iya ada Bu. Kemiringan itu di situ ada perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar Bu Nufus. Oke, betul sekali ya. Kelompok Tia sudah menjawab ya langkah yang pertama yang dilakukan. Terima kasih Tia atas jawabannya. Iya Bu, sama-sama. Nah, selanjutnya kalian boleh melanjutkan untuk menyelesaikan masalah di atas dengan cara kalian sendiri boleh. Dengan diskusi bersama kelompok kalian. Nah, selanjutnya, sembari mengerjakan untuk masalah yang ketiga,
Ada yang mau menjelaskan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah di atas? Boleh ya untuk bisa menjawab langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan di atas? Berarti kan Kelompok cari siapa yang kemiringan mau? Bu ya. Coba kelompok saya Bu. Oke, Rizky Oke, aja, Bu. kelompoknya Rizky. Nanti saya jawab Oke Bu. dulu. Jadi kan Bu, kita tahu tingginya 90 cm Bu ya. Kemudian ada panjang Setelah jalannya tadi. mencari kemiringan, lalu apa? Iya Bu, kan panjangnya 7 meter atau 700 cm. Kemudian saya masukkan ke rumus kemiringan. Perubahan panjang sisi tegak dibagi perubahan panjang sisi mendatar diperoleh 90/700 atau kita sederhanakan jadi 9/70, hasilnya 0,129. Jadi jalan yang dibangun sudah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda karena kemiringan jalan yang akan dibangun kurang dari 0,15. Seperti itu, Bu. Betul sekali yang disampaikan oleh kelompok Reski. Terima kasih Reski atas langkah-langkahnya. Sama-sama, Nah, selanjutnya Bu. kita lihat yang untuk menggambar grafik. Tentu sudah sebelumnya bahwa kalian boleh membawa HP ke sekolah, lalu mendownload aplikasi GeoGebra untuk menyamakan gambar grafik yang Ibu tentukan. Kita baca bersama-sama ya. Diberikan persamaan garis lurus, Y sama dengan 2X min 6, lalu gambarkanlah grafiknya. Ini mengingat kembali pada materi sebelumnya, yaitu menggambar grafik, dan buat menggambar grafik berikut menggunakan buku berpeta, lalu menyamakan gambar yang sudah kalian buat dengan aplikasi GeoGebra berbantuan AR, Augmented Reality. Kalian sudah mencoba untuk mendownload AR dan GeoGebra, lalu kalian boleh memfoto hasil penggunaan GeoGebra dengan garis lurus Y sama dengan 2X min 6. Kalian boleh kirim ke Ibu jawabannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Apakah ada yang kesulitan dalam menggunakan GeoGebra? Bu, saya mau bertanya. Oke, silahkan Fani. Bu Nufus, kalau misalnya saya masukin aja aplikasinya GeoGebra di HP, boleh ya Bu ya? Nggak usah di-download. Soalnya memori saya penuh Bu di HP. Boleh, boleh. Makasih Bu. Ya, betul sekali. Banyak teman-teman juga yang ternyata HP-nya nggak muat untuk aplikasi. Ya, terima kasih Fani. Ada lagi yang ada kendala dalam penggunaan aplikasi GeoGebra? Saya di browser, Bu. Boleh. Dalam penggunaan AR-nya apakah bisa kendala? Ini apa aja, Bu? Yang harus kalian download. Kenapa? Tulis apa aja, Bu? Yang ditulis di sini, titik-titiknya, titik potongnya, lalu disamakan gambarnya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Masih ingat kan cara membuat garis grafik? Cari titik potongnya dulu, lalu substitusikan ke dalam koordinat kartesius. Ya, Bu. Baik, silahkan dilanjutkan ya, Lukman, gambarnya. Apakah semua sudah selesai dalam mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan? Sudah, Bu. Iya, sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Baik. Sudah. Setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, sekarang waktunya ingin meminta untuk mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya dalam menyelesaikan LKPD pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kalian sudah menyepakati isi laporan dengan teman-teman kalian semua? Jawabannya sudah benar semua? Sudah dicek kembali?
Sudah, Bu. Apakah Bu. sudah bisa kembali jawabannya bersama teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Bagus. Sekarang Ibu minta Sudah, untuk Bu. menyajikan hasil diskusi kelompok baik dengan cara membacakan hasil yang sudah kalian dapatkan di depan kelas kalian. Ibu akan stop sharing dulu ya. Boleh, kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja LKPD yang pertama? Oke, Bu. Kelompok kami, Bu. Ayo, siapa? Apa kelompok Rizky? Boleh, kelompoknya Rizky dulu ya. Nanti kelompoknya Rizky boleh menyambung. Oke. Kelompok Rizky. Rizky, kelompok saya dulu apa kelompok kamu dulu? Ini udah share screen muncul belum? Belum. Oh ya. Belum. Udah ya? Sudah. Sudah. Sudah muncul. Oke. Yang ini kan Bu ya? Oke. Ya Ibu, ini hasil dari hasil kerja kelompok kami. Dari yang pertama ini diberikan persamaan garis lurus ya sama dengan 2x-6. Kemudian tadi cocokannya dengan aplikasi GeoGebra dan AR-nya Bu ya, ini tampilannya seperti ini. Ini untuk fungsi Y sama dengan 2x-6. Kemudian untuk masalah 1 Bu yang tadi kami peroleh ini Bu, informasi yang didapat, tinggi berandanya 90 cm, panjangnya 700 cm, kemiringannya kan tadi peraturannya 0,15 Bu ya. Nah, setelah kami hitung sesuai yang sudah saya presentasikan sebelumnya didapat 0,129 atau 0,13 mungkin kalau dibulatkan. Jadinya masih kurang dari 0,15, artinya kemiringannya sudah ideal. Kemudian kesimpulannya menentukan panjang jalan terpendek tadi, maka dianjurkannya maksimalnya 0,15. Kemudian berdasarkan permasalahan yang sudah diselesaikan, disimpulkan dalam menyelesaikan masalah di atas terkait panjang jalan untuk kursi roda adalah dengan cara mencari gradien atau kemiringan suatu garis. Dalam menyusun panjang jalan juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk kemiringan suatu jalan atau lintasan. Sampai situ Bu atau lagi Bu? Sudah ya, good job sekali ya, bagus sekali. Apakah teman-teman lain sama dengan kelompoknya Rizky? Bu. Sama Bu. Sama ya. Sama Bu. Kesimpulannya berapa panjang terpendek yang bisa dibuat untuk pengguna kursi roda yang kelompok Rizky sampaikan? 600 cm. 600 cm atau 6 meter Bu. Betul sekali. Terima kasih Rizky atas presentasinya. Kita berikan Stop sharing sudah selesai Bu ya, gantian Bu ya. Kita boleh tepuk tangan untuk kelompoknya Rizky ya yang sudah tampil hari ini. Terima kasih Rizky. Selanjutnya, apakah kelompok Rizky ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok Rizky yang tadi sudah disampaikan? Sepertinya kelompok saya sama Bu, seperti Rizky. Sama ya. Menemukan gradiennya tadi berapa kelompoknya Rizky? Tadi berapa ya? 0,129. Oke, betul sekali. Apakah teman-teman lain ada yang punya jawaban lain? Saya Bu berbeda dari pembulatannya Bu. Saya pakainya 0,13. Apakah boleh Bu? Oh, boleh. 0,13 itu apakah sudah melebihi 0,15, Mahru? Sudah Bu. Belum Bu. Iya belum.
Belum ya, berarti masih masuk ke standar perundang-undangan untuk pengguna kursi roda kalau kemiringannya tidak boleh dari 0,15. Baik. Kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapannya terhadap kelompok Reski ataupun kelompoknya Rizky? Cukup, Bu. Cukup, baik. Nah, selanjutnya Ibu ingin minta tanggapannya kepada teman-teman yang lain, kelompok yang lain, hal-hal apa saja yang belum dipahami dari pembelajaran mulai dari bahan ajar yang diberikan, LKPD, apakah ada kesulitan dalam menentukan masalah yang tadi sudah Ibu berikan. Coba Aan, boleh memberikan tanggapannya terkait bahan ajar dan masalah di LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, terima kasih Bu. Tadi bahan ajarnya lengkap Bu, bagus, menarik. LKPD-nya juga bisa menuntun saya yang biasanya tidak paham tadi dengan LKPD-nya bisa paham. Cuma nanti mungkin kalau nggak ada LKPD, kalau dalam soal nggak tahu saya bisa paham atau nggak Bu. Gitu. Iya, betul ya. Berarti tetap membutuhkan bahan ajar dan LKPD yang sesuai. Lalu selanjutnya Ibu ingin tahu tanggapannya Nadiro. Coba Nadiro bisa memberikan tanggapannya terhadap presentasi Reski tadi. Apakah jawaban kelompok Nadiro sama atau punya jawaban yang berbeda dengan kelompok Reski? Sama, Bu, jawabannya. Nyelesainnya sama ya? Oke, baik Bu, baik Nadiro, terima kasih. Berarti sudah fix ya bahwa penyelesaian jalan panjang jalan terpendek yang bisa dibuat untuk pengguna kursi roda tadi berapa anak-anak? 600 ya Bu, 600 cm ya Bu. 6 meter. 600 cm. 6 meter. Oke. Selanjutnya, karena sudah menyelesaikan LKPD, boleh dikumpulkan LKPD-nya di depan di meja Ibu. Setelah itu, kita akan mengerjakan soal proses atau soal evaluasi yang sudah Ibu bagikan. Kalian boleh mengerjakannya dan wajib menggunakan cara ya. Jadi bukan cuma jawabannya saja, tapi harus menggunakan cara. Di kertas yang sudah Ibu bagikan, lembar evaluasi yang sudah Ibu berikan, boleh dikerjakan waktunya paling lama 5 menit. Soalnya hanya terdiri dari 2 soal kan? Berarti harus dikerjakan dengan teliti dan harus sendiri-sendiri ya. Ibu tunggu ya. Boleh pakai pensil nggak Bu ngerjainnya Bu? Boleh. Kalau nggak punya pulpen boleh pakai pensil. Atau minjem temennya boleh. Nggak dipinjemin Bu. Pakai GeoGebra boleh nggak Bu? Ibu kalau jawabnya acak boleh nggak Bu? Boleh jawab ngacak boleh. Kalau pakai GeoGebra kayaknya nggak dulu ya. Karena ini untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu ajarkan. Ya Bu, baik Bu. Harus menggunakan cara ya, Mahru. Ya Bu, siap. Bu, ini garisnya titik potongnya berapa Bu? Titiknya mana? Titik potongnya. Ada peki Bu, yang nomor 2. Nomor 2 dulu boleh kan Bu ya? Boleh. Yang pertama, untuk gambar yang pertama, titik potongnya itu berapa? Yang ada yang tahu? Teman-teman yang lain? X-nya itu adalah 0,5 atau 1/2, sedangkan Y-nya itu berapa? Titik potongnya? Yaitu Y-nya 2, min 2. Kalian bisa cari berapa gradien dari garis tersebut. Menggunakan rumus gradien yang sudah Ibu bagikan. Ada kendala lain, teman-teman yang lain boleh. Sudah? Sudah selesai semua? Sekarang, apa ada kendala untuk soal evaluasi? Sepertinya nggak ada, Bu. Nggak ada ya, berarti semua bisa mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan. Baik. Lalu untuk soal yang nomor 1, siapa yang sudah
mengerjakan tadi, ayo dikumpulkan terlebih dahulu, nanti Ibu tanya kembali kepada kalian tentang jawaban untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, tentukan kemiringan tangga ranjang yang harus dibuat supaya tangga tersebut aman untuk dinaiki pada saat anak itu ingin naik ke atas. Siapa yang bisa menjawab berapa kemiringannya? Saya, Bu. Min 3, Bu. Oke, min 3 dari mana, Reski? Dari min Y per X sama dengan min 150 sebagai tingginya dibagi X sebagai jarak panjang ininya, Bu, ke berandanya. Jadi jawabannya min 3. Betul sekali. Teman-teman, apakah semua jawabannya sama, min 3? Sama, Bu. Sama. Ya, Bu. Oke. Sama, Bu. Untuk soal yang nomor 2, yang A. Tentukan kemiringan gambar I. Siapa yang bisa menjawab kemiringan gambar I? Ada yang mau menjawab, teman-teman? Sesuai jawaban yang sudah ditulis. Saya, Bu. Baik, Rizky, berapa kemiringannya? 2 bukan, Bu? 2. Apakah teman-teman yang lain sama jawabannya 2? Beda, Bu, saya. Wah, Mahru beda. Mahru yang berapa? Aduh, saya salah ya. Kalau saya dapatnya 3, Bu. Oke, betul sekali Mahru. Seharusnya Rizvi kemiringannya itu adalah 3. Terima kasih Mahru. Terima Salah kasih. juga ya, Bu ya. Iya, Bu. Untuk gambar yang kedua, berapa kemiringannya? Ada yang ingin menjawab berapa kemiringannya? Saya mau jawab lagi, boleh nggak, Bu? Boleh. Berapa, Rizvi? 1/2, Bu. 1/2. Oke, berarti Rizvi sudah paham ya tentang mencari. Oh, Bu, saya jawabannya 0,5, Bu, bukan 1/2. Nah, kira-kira 1/2 Wah, salah itu. sama apa beda ya? Sama, Lukman. Gimana sih? 1/2 itu berapa, 1/2, Lukman? 1/2, 1/2 berapa, Ru? 1/2-an, 1/2. Berapa Lukman ya? punya kue 1 lalu dibagi 2. 0,5, Bu. Sama, 0,5, coy. Sama ya? 1/2 pinjem dulu ya, Bu. Iya. Jadi 10, Bu ya. Pembagian itu ya, Bu ya. Iya, 10 dibagi 2 jadinya 0,5 ya, 10 bagi 2, 5 ya, Bu ya. Oke, Bu. Ya, sama, Bu. Ya, terima kasih. Kesimpulannya, apakah jika kalian menggunakan titik yang lain, apakah kejadiannya tetap sama? Kayaknya Sama, Bu. Kalian sama, Bu. Sama, karena mereka masih dalam satu garis. Meskipun titiknya yang berbeda, jika masih terdapat dalam satu garis, maka kemiringannya sama. Ya. Oke, lalu selanjutnya kalian mengumpulkan LKPD dan hasil post-test yang sudah kalian pelajari di meja Ibu ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, setelah mengumpulkan, kalian sekarang melakukan kegiatan penarikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ibu ingin tanya, apakah sudah muncul pertanyaan yang ingin sampaikan? Sudah. Baik. Ibu ingin tanya ya, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Tuh, Jadi ada paham, Bu. Nah, jadi paham. Yang, Bu. Jadi paham, Bu, tentang kemiringan. Yang ketiga itu, Bu, gambarnya tuh, yang senyum. Perasaan pusing, Bu, nentuin titiknya, Bu. Sing, Senang, kenapa berat? Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Ada yang senang, ada yang pusing. Nah, untuk yang masih belum memahami materi, kalian harus membuka lagi pada pembelajaran sebelumnya, yaitu menentukan titik pada koordinat kartesius, karena ini masih berkesinambungan. Koordinat kartesius sudah Ibu ajarkan pada bab kedua, jadi sudah lama, sudah hampir 1 bulan yang lalu. Mungkin Lukman lupa kali ya, makanya menentukan titiknya jadi salah.
Ya Bu, pakai titik apa? Lukman bercanda mulu Ya. Bu, Ya, tadi Bu. Bu di belakang. Tahu itu Bu, ganggu-ganggu aja mahrum Bu dari tadi Bu. Nanti harus lebih fokus lagi ya pada pembelajarannya. Ya Bu. Lalu apa yang telah kita pelajari hari ini? Tadi ada yang jawab kemiringan. Apa sih kemiringan itu? Siapa yang bisa jawab? Gradien Bu. Gradien. Gradien. Bagaimana menentukan gradien suatu garis? Tadi apa rumus gradien suatu garis? Ada yang bisa jawab? Perubahan panjang tegak dibagi perubahan panjang sisi mendatar. Oke, betul sekali Nadiro. Jadi perubahan vertikal terhadap perubahan horizontal mendatar. Lalu materi apa yang paling kalian pahami pada pertemuan kali ini? Siapa yang mau jawab? Materi apa yang paling menentukan gradien? Oke, apakah masih ada yang mengalami kesulitan untuk menentukan suatu gradien dalam persamaan garis lurus? Tidak. Saya Bu, masih Bu. Pakai GeoGebra-nya susah Bu, Masih. Lukman ini kayaknya Tapi tadi pakai GeoGebra gampang Bu. Iya. Boleh nggak Bu besok ulangin Kalau pakai GeoGebra nanti kalian tidak boleh kan, karena nanti kaliannya nggak paham cara penyelesaiannya, jadi harus menggunakan cara dan langkah-langkahnya. Ibu Novo? Oke, baiklah, terima kasih anak-anak. Nah, Saya boleh izin ya. nggak Bu? Boleh Rizvi. Kasih ya Bu. Ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan pada minggu depan bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran matematika. Materinya yakni tentang jenis-jenis gradien. Kalian bisa membaca dari sumber-sumber lain tentang jenis-jenis gradien. Boleh membaca dari internet, dari buku paket, atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Selanjutnya yang terakhir, Ibu minta KM-nya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Lukman untuk memimpin doa terlebih dahulu. AM-nya mahrum Bu. Oh iya. Mahru, silahkan Belum pimpin doa. ya, sudah berubah ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Udah Bu. Ya, terima kasih Mahru. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran
menjalankan hari ini dengan baik. Ibu harapkan kalian selalu tetap semangat belajar di rumah, kurang bermain, terutama kalian biasa bermain game di malam hari atau bermain dengan teman-teman kalian di sekitar pelabuhan. Kalian harus tetap menjadi pelajar yang baik, berbicara yang sopan dan santun. Ingat sekolah dulu, menjadi anak yang cerdas dan membahagiakan orang tua. Baru kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Ibu akhiri pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nufus. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama anak-anak. Ya. Terima kasih Bu Nufus.